welcome back to my channel sahabat web. Oke, di edisi kali ini kita pemindahan cangkokan ya. Alhamdulillah sekarang cuaca lagi kemarau panjang ini, 1 bulan lebih, sangat efisien buat pemindahan cangkokan. Dan cangkokan ini sendiri seharusnya yang kita cangkok itu pertumbuhan yang sudah tidak maksimal ya, itu bisa dicangkok. Yang kedua, manfaatkan budidaya tunggul ini sebagai mediasi cangkokan ya, karena menghasilkan tunas terus. Jadi ketika nanti ini sudah diambil semua cangkokan ini, nanti dia akan menghasilkan tunas lagi. Manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menghasilkan buah hermaprodit. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi dengan cangkokan ini kita nanti 4 bulan sudah bisa panen ya. Beda dengan bibit dari awal benih ya, itu memerlukan waktu cukup lama. Kalaupun memang maksimal nanti perawatannya, pemupukannya, perlakuannya itu kalau bibit dari benih itu 5,5 bulan memang sudah bisa panen. Tapi kalau memang dari cangkokan ini 4 bulan pun sudah bisa panen ya, kalau perawatannya maksimal. Kalaupun memang tidak dengan budidaya tunggul, manfaatkan tunas-tunas di antara pohon yang sudah tahunan tuh, ada tunas-tunasnya juga ya. Manfaatkan sebagai media cangkok dan kita gunakan sebagai bibit hermaprodit untuk mengganti buah bulat. Jadi tanaman kita semuanya buahnya lonjong semua. Manfaatkan sebaik mungkin. Karena lebih efisien di musim kemarau ya kalau untuk cangkokan, dengan cangkokan. Kalau memang dia bawa buah memang kira-kira 1 minggu udah mau masak, bawa saja dengan buahnya, tidak jadi masalah. Jadi agak membantu dia pemasakannya. Memang lebih efisien, dia dihabiskan semua buahnya, lebih cepat melilirnya. Yuk. Yang terpenting di sore hari harus disiram ya, ketika musim kemarau itu sangat cepat. Potong. Oke, seperti ini ya. Dan kalau memang ini mau dikhususkan sebagai bahan media cangkokan, ini harus kita remajakan lagi ya, seperti ini. Seperti bisa dipotong dari sini, cuman harus dibungkus ya. Ini saya potong dari sini saja supaya tunas lagi. Dan kita manfaatkan sebagai bahan cangkokannya ya. Nah, nanti dia tunas lagi, bisa kita manfaatkan sebagai penghasil bibit hermaprodit. Nah, kalau yang udah untuk tahunan biasanya dia tumbuh tunas-tunas ini ya. Tunas-tunas ini biasanya nanti sejengkal 2 jengkal dia sudah mulai berbuah. Manfaatkan dengan cangkokan. Kecuali kalau dia misalkan di bawah, nanti kita potong peremajaan sini, yang tunas seperti ini di sini sebagai budidaya tunggulnya, jadikan sebagai primer. Bisa dilihat ini ya, budidaya tunggulnya bisa menghasilkan 4 cabang. Kalaupun dia maksimal pupuknya ini luar biasa, bisa panen semua ya. Cuman ini saya khususkan untuk budidaya buah hermaprodit ya, untuk bahannya. Bagus. Oh, ini belum itu.
Ya, bisa dilihat akarnya. Tuh. Kalau sudah menguning gini, wah luar biasa pokoknya. Cepet tumbuhnya. Sampai menguning ini di usia 28 hari ya. 28 hari udah siap pindah tanam. Ya, ikuti terus. Nanti kita lanjut ke penanaman. Ya, bisa dilihat hasil budidaya tunggul menghasilkan lagi banyak-banyak tunas ini ya. Nah, kita gunakan sebagai cangkokan. Banyak sekali keuntungannya ya. Nanti ini kita remajakan lagi, tumbuh lagi tunas. Jadi program 1 kali tanam tapi menghasilkan bibit-bibit baru dari tanaman ini sendiri ya. Banyak generasi dari tanaman ini sendiri melewati cangkokan dan budidaya tunggulnya ya. Jadi inilah sebagian cara menghasilkan buah hermaprodit ya, melalui dengan cangkokan, lalu dengan pola semai dari benih bibit ya, dengan melakukan pemilihan atau seleksi ya. Ini bisa dengan cara seleksi bibit dari kecambah lalu dengan cangkokan. Bisa dilihat ini ya. Nih. Ini menghasilkan lagi cuma 1 tunggul ya. Ini dulu tunggulnya berusia sekitar 6 tahunan ya, 6 tahunan. Lalu saya budidayakan lagi. Ini. Oke. Jadi kalau untuk menanam skala besar sebagai cadangan, kita harus punya cadangan cangkokan juga ya, untuk menghasilkan semua jenis buahnya hermafrodit. Kalau skala besar misalkan tanaman lebih kurangnya dari 3000 tanaman ya, kalau kita mengandalkan dari 9 biji pasti sebagian besar ada buah bulatnya. Jadi ini untuk minimalisir ataupun mengganti ya. Oke ya, kita langsung ke areal, kita bertempur di timur. Oke, kita lanjut ke penanaman ya. Ini saya sudah dibantu dengan tim, dengan kru, dengan semua teman-teman sahabat web ya.
Ini untuk dosis kohenya cukup 2 genggam ya, 2 genggam ataupun 1 genggam saja, karena ini edisi musim kemarau jadi kita kurangi ya. Oke, lalu diaduk nanti, lalu kita tanam. Jangan lupa untuk dasarannya kasih dolomit ya, karena itu hal yang paling penting ya. Kadang yang sering kita abaikan dalam pengolahan lahan, dalam upaya penanggulangan keasaman ya, kadang sering kita abaikan. Oke, bisa dilihat tuh Bang Ade ya. Ini kita bertempur di timur ini sampai malam ini, karena ini baru satu armada ya, baru sekitar 250-an pokok. Untuk target malam ini sekitar 570 batang. Kita bertempur habis-habisan. Oke, semoga ada manfaatnya. Ikut terus jejak sahabat WL. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri hijaukan terus Bumi Pertiwi. Bertempur habis-habisan. Salam baku hantam.